Apa benar solawat tidak pernah ditolak Allah? Solawat ada yang disampaikan Nabi dalam hadis. Lafaz solawat yang ada dalam hadis, buka 99 tanya jawab solat. Solawat yang ada dalam hadis. Ada satu lagi solawat yang dibuat ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Itu dibuat ulama. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Salat ulama. Tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij. Salat yang dibuat oleh ulama. Tak boleh membuat-buat salawat. Siapa yang membuat-buat salawat ini masuk neraka, pelaku bid'ah. Imam Syafi'i membuat salawat. Kullama zakarahu zakirun wa ghafala an zikrikal ghafilun. Itu salawat yang dibuat Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, kitab usul fikih. Pas di dalam itu ada dia. Bermimpilah seorang ulama berjumpa sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, apa balasan Allah untuk engkau? Kata Imam Syafi'i, Allah masukkan aku ke dalam surga. Istanaku terbuat dari emas, lantainya permata, kubahnya, dan aku diiringi oleh para malaikat. Apa amal engkau? Karena aku menulis salawat. Kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an zikrikal ghafilun. Itulah yang selalu dibaca waktu malam Jumat habis. Lama dzakaraka dzakirun wa ghafala an zikrikal ghafilun. Siapa yang buat selawat bid'ah? Tapi Imam Syafi'i ada. Imam Syafi'i boleh. Apa hukum minta pelaris kepada dukun kampung? Yang dukun itu membaca ayat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Selalu disebut dengan ayat 1000 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. Sekarang lebih kurang 5 juta. Berarti kalau 1000 dinar 5 miliar. Waktu diamalkan orang itu diberi Allah dia rezeki dari yang tak disangka-sangka. Apakah boleh membaca ayat tertentu dengan mengharapkan balasan tertentu? Boleh. Mana dalilnya? Dalilnya bertawassul dengan amal soleh. Amal soleh apa? Membaca kalam Allah. Nanti masuk toko pagi baca Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul bil falaq sekali, Qul bin nas sekali, sholawat. Supaya dijauhkan dari gangguan jin-jin setan, supaya dibukakan Allah pintu rezeki. Boleh, tak salah. Tapi dia dukun Pak Ustaz. Mungkin dia ini dukun syariah. Tidak semua dukun ini jahat, namanya aja dukun. Contohnya dukun yang baik, dukun beranak, dukun sunat. Dukun sunat itu mana pakai? Tapi kata dukun itu memang sudah konotasinya jelek. Jadi coba belajar bahasa lagi. Kalau udah disebut dukun, tapi tidak semua. Dukun beranak, dukun sunat, dukun tukang khitan itu disebut juga dukun. Yang tak boleh itu dukun yang berkawan sama jin, kayak mantra-mantra, dukun santet, manggil hantu. Belajar lagi bahasa. Di samping itu ada juga syarat-syarat. Ini tak betul. Harus mondar-mandir dulu ke sana kemari, ke kiri. Itu jinnya itu menyuruh. Harus diambil diambil lidah terenggiling. Lidah terenggiling itu kalau dibukanya mulutnya begini, maka berdatangan semut-semut.
Maka dikeringkan lidah terenggiling itu, digantungkan di atas toko. Sebagaimana lidah terenggiling itu berdatangan semut, begitulah pembeli itu datang ke toko itu. Itu sihir itu. Sama juga kalau benci sama orang, dia ambil tulang pukang. Pukang itu kan malu sama orang, tak berani. Sebagaimana malunya pukang ini, begitulah budak ni malu mau kenalan sama orang. Antum pinang anak gadis orang, dia tak mau. Antum sakit hati, antum santet dia pakai tulang pukang. Sesudah disantet pakai tulang pukang tu malulah dia macam pukang. Malu kenalan sama orang, malu keluar rumah, akhirnya sampai tua tak berlaki. Itu sihir, setan punya kerja. Diambil air mandi orang mati, disiramkan ke depan warung orang. Sebagaimana orang benci menengok kubur, takut, begitu orang takut belanja. Itu syarat-syarat itu yang mengasihnya setan. Paham itu kan? Ditariknya korelasi itu. Kita kalau berdoa tak pakai tulang pukang, tak pakai air orang mati, tak pakai lidah terenggiling, cukup pakai lidah multi level marketing.